istilah wali majdzub. Itu ada. Maksudnya wali majdzub ini apa? Orang yang dalam hatinya ada kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Ketika kerinduan dan kecintaannya ini menguasai dirinya, maka akal sehatnya menjadi hilang, sehingga tingkah lakunya seperti orang gila. Ini sebetulnya karena rasa yang tidak bisa dibendung. Karena rasa yang tidak bisa dibendung. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Walaupun jangan tanya saya mana orangnya. Tapi kalau kemungkinan itu ada, ya ada. Mungkin sekali. Ada orang punya kecintaan terhadap Allah sangat kuat, kerinduan sangat kuat. Kemudian ketika datang hal kecintaan dan kerinduannya ini yang menguasai dirinya, akalnya menjadi hilang. Tuh lihat. Ustaz, ada enggak dalilnya? Ya ada, enggak mungkin kita ngomong yang seperti itu ada kok kemudian dalilnya tidak ada. Apa di antara dalilnya? Coba perhatikan. Dalam surat Yusuf, di situ diceritakan Sayyidah Zulaikha mengundang istri-istri pembesar Mesir saat itu untuk datang ke rumahnya. Tujuannya apa? Ingin mempertontonkan kegantengan seorang Nabiullah Yusuf. Ketika datang istri-istri pembesar ini, kemudian istri-istri pembesar ini duduk dan diberikan suguhan buah-buahan plus lengkap dengan pisaunya. Lengkap dengan pisaunya Allah. Jadi buah-buahan dengan pisaunya. Ketika sedang asik menikmati buah-buahan, Sayyidah Zulaikha saat itu memerintahkan Nabiullah Yusuf untuk keluar dari kamarnya menuju istri-istri pembesar Mesir ini. Ketika Nabiullah Yusuf mulai keluar, datang ke arah wanita-wanita pembesar Mesir ini, apa yang terjadi? Dalam ayat dikatakan wa qatta'na aydiyahunna. Ini ibu-ibu ini, wanita-wanita ini, wanita-wanita istri-istri pembesar ini, itu qatta'na aydiyahunna, memotong-motong. Qatta'na itu bukan qata'a, bukan. Jadi memotong-motong, bukan sekedar memotong sekali, enggak, memotong-motong tangannya sendiri, bayangkan. Jangankan dipotong, kalau dalam keadaan sadar, kegores sedikit aja bilang au. Atau mungkin nangis, atau mungkin takut ngelihat darah, kan begitu. Ini Masya Allah, Alan. Nah sebelah sini, sebelah sini. Nah sebelah sini. Dia ada sini. Jadi ini memotong-motong tangannya, memotong-motong tangan. Jadi mereka memotong-motong tangan mereka sendiri karena melihat keindahan ketampanan seorang Nabiullah Yusuf. Kerasa atau tidak? Saat itu tidak terasa. Itu hanya memandang keindahan Nabiullah Yusuf. Bagaimana dengan seorang hamba yang dalam hatinya dipenuhi keindahan akan Allah, kecintaan akan Allah? Harusnya lebih lagi. Sehingga tidak heran kalau seandainya akalnya menjadi hilang karena saking cinta dan rindunya kepada Allah. Wong ini loh istri-istrinya pembesar-pembesar Mesir ini, istri-istrinya pembesar-pembesar Mesir ini melihat keindahan ketampanan Nabiullah Yusuf saja, motong tangan mereka, potong-potong, nggak kerasa, nggak sadar. Mana akalnya? Saya mau tanya, kemana akalnya? Kemana rasanya? Hilang semua kan? Tidak ada. Itu baru memandang keindahan makhluk. Bagaimana orang yang dalam hatinya dipenuhi dengan keindahan terhadap Allah, keindahan Allah, kecintaan terhadap Allah. Yang mana Rasulullah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan senang terhadap keindahan. Gimana enggak indah? Gimana enggak jatuh cinta? Kitanya saja yang kurang sadar. Kitanya saja yang kurang sadar. Coba kita ini kalau dikasih contoh, dikasih hadiah, itu mungkin orang yang memberikan hadiah kepada kita itu akan jadi pembicaraan terus menerus.
disebutkan kebaikannya. Timbul rasa cinta di hati kita. Senang, sayang, pengen balas budi, pengen berikan hadiah yang lain. Ingat, bagaimana dengan yang memberikan nikmat? Nikmat, dan itu adalah segala nikmat. Dari awal sampai sekarang, dari mulai kita tercipta sampai sekarang, diberikan nikmat. Walaupun kita dalam keadaan maksiat masih diberikan nikmat. Apa enggak lebih berhak untuk dicintai itu? Makanya Rasulullah mengatakan ahibbullaha lima yaghzukum min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memenuhi kita semuanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ya wali-wali seperti itu maksudnya adalah orang yang dalam hatinya ada kecintaan yang mendalam terhadap Allah, ada kerinduan kepada Allah, kemudian kok hilang akalnya, itu mungkin terjadi dan itu ada. Cuman madhab kita, manhaj kita, kalau ada orang seperti itu jangan didekati dimintai doa, jangan. Apalagi berguru ngambil ilmunya, nggak usah, tidak usah. Ya, jadi jangan jadikan rujukan dalam arti wah ini mentang-mentang orang ini dekat sama Allah, ini rujukan. Ya nggak usah. Cukuplah kita dalam memandang beliau, kalau kita punya husnudzon itulah orangnya, sudah kita berharap semoga keberkahannya ngalir ke kita, gitu aja. Tidak usah ngambil ilmunya, karena orang yang tidak akalnya saat itu tidak normal kan nggak bisa menyampaikan ilmu, nggak bisa. Baik ya, ini pertanyaannya memang memancing seperti itu sehingga harus kita jelaskan. Baik, wallahu a'lam bishawab.